Sumarni berdiri di ambang pintu rumah kayu yang sunyi, menatap lekat-lekat rumah kecil milik kakaknya, Sudarno. Rumah itu terletak di tepi hutan, jauh dari keramaian kota. Dikelilingi pepohonan tinggi yang seolah menjaga, dan udara segar yang selalu mengisi paru-parunya. Setiap kali datang ke sini, Sumarni merasa nyaman, meskipun hatinya selalu terisi rasa tidak puas. Di dalam rumah itu, ia tinggal bersama Sudarno dan istrinya, Amirah, yang merupakan kakak iparnya. Amirah adalah wanita yang cantik, baik hati, dan sangat penyayang. Semua orang yang mengenalnya akan langsung tahu betapa beruntungnya Sudarno memiliki istri sepertinya. Namun, di balik senyum manisnya, Sumarni merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Sesuatu yang selalu ia inginkan namun tak bisa ia raih. Cinta Sudarno. Sudah bertahun-tahun, Sumarni merasakan hal itu. Ia merasa terasing di rumah yang penuh dengan kebahagiaan pasangan itu. Sumarni selalu merasa bahwa dirinya lebih pantas untuk Sudarno. Baginya, Sudarno adalah pria yang sempurna, tampan, baik hati, dan penuh perhatian. Selama ini, ia hanya bisa memendam perasaan, melihat kakak iparnya hidup bahagia bersama Amirah. Namun, suatu malam, sebuah pikiran gelap datang menghampiri. Sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Dulu, Sumarni pernah mendengar kabar tentang seorang dukun tua yang tinggal di dalam hutan. Dukun itu dikenal mampu memberikan berbagai jenis ilmu gaib, termasuk susuk pemikat yang bisa membuat seseorang jatuh cinta tanpa bisa menghindar. Ingin tahu lebih banyak, Sumarni pun memberanikan diri untuk mendatangi dukun tersebut. Malam itu, ketika Amirah dan Sudarno sedang terlelap, Sumarni dengan hati-hati keluar dari rumah. Ia menyusuri jalan setapak yang gelap menuju rumah dukun tua itu. Setiap langkahnya terasa berat, namun tekad di dalam hati semakin menguat. Ia harus melakukannya, apapun yang terjadi. Di tengah hutan yang sepi, rumah dukun itu tampak seperti sebuah rumah tua yang terlupakan. Pintu kayu yang sudah lapuk terbuka, dan Sumarni masuk dengan perlahan. Di dalam, dukun itu duduk di sebuah kursi, matanya tajam menatapnya. "Ada apa yang kau inginkan, nak?" tanya dukun itu dengan suara parau. Sumarni menghela napas dalam-dalam. "Saya ingin membuat Sudarno jatuh cinta pada saya. Saya ingin dia meninggalkan Amirah," jawabnya dengan mantap. Dukun itu menatapnya lama. "Ada harga yang harus kau bayar, nak. Cinta yang terpaksa tidak akan pernah membawa kebahagiaan. Kau harus siap dengan segala konsekuensinya." Namun, Sumarni tak peduli dengan peringatan itu. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Dengan tangan gemetar, ia menerima sebuah paket kecil dari dukun tersebut, susuk pemikat yang dijanjikan bisa membuat Sudarno tergila-gila padanya. Sekembalinya ke rumah, Sumarni menyimpan susuk itu rapat-rapat. Ia merasa hidupnya akan berubah mulai malam ini. Hari-hari berlalu, dan Sumarni mulai merasakan perubahan yang aneh. Pada awalnya, ia merasa sedikit cemas, namun rasa itu segera tergantikan dengan perasaan puas yang mendalam. Susuk yang diberikan oleh dukun itu mulai menunjukkan hasil. Perlahan-lahan, perhatian Sudarno mulai beralih padanya. Ia yang biasanya hanya melihatnya sekadar sebagai adik ipar, kini mulai meliriknya dengan cara yang berbeda. Suatu sore, ketika Sumarni tengah membantu Amirah menyiapkan makan malam, Sudarno datang dan menyapa Sumarni dengan senyum yang lebih lama dari biasanya. "Sumarni, kamu baik-baik saja?" tanyanya dengan nada yang lebih lembut daripada biasanya. Sumarni hampir tak percaya dengan apa yang didengarnya. "Iya, Kak, aku baik-baik saja," jawabnya, berusaha menutupi kegugupannya. Namun, hatinya berdebar hebat. Ia merasa ada yang tidak beres. Sudarno yang selama ini dingin dan sibuk, kini tampak memperhatikannya dengan intens. Malam itu, setelah makan bersama, Sumarni memutuskan untuk tidur lebih awal. Ia merasa lelah, namun pikirannya tidak bisa tenang. Beberapa kali ia mendengar langkah kaki di luar kamarnya, dan itu cukup mengganggunya. Ketika membuka mata, ia melihat bayangan Sudarno berdiri di depan pintu kamarnya, dengan mata yang tampak kosong. "Sumarni." Suaranya serak,
hampir tidak terdengar. Apa kau merasa ada yang aneh dengan semuanya? Sumarni terkejut, dan seketika itu pula sebuah perasaan asing menyelimuti tubuhnya. Kenapa, Kak? Jawabnya dengan suara pelan. Apa ada yang salah? Sudarno mendekat, langkahnya tampak berat. Aku merasa ada yang berubah. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi sepertinya aku tidak bisa berhenti memikirkanmu, Sumarni. Suaranya terhenti, matanya tampak bingung. Aku tak bisa menjelaskan ini. Sumarni merasa sesuatu yang tidak biasa, perasaan yang sama sekali berbeda dari yang ia bayangkan. Ia menginginkannya, tentu saja. Namun, ada kegelisahan yang menyelimuti dirinya. Ia mulai merasa takut dengan apa yang sedang terjadi. Tapi, di sisi lain, ia merasa tak bisa menghentikan perasaan itu. Dendam dan ambisi yang sudah berakar sejak lama membuatnya tetap diam, hanya menunggu waktu. Hari-hari berikutnya semakin aneh. Sudarno lebih sering berada di dekat Sumarni. Mereka menghabiskan waktu berdua, berbicara lebih lama, tertawa lebih keras, seperti pasangan yang baru saja jatuh cinta. Sumarni merasa senang, meski ada rasa bersalah yang mengusik. Namun, ketika ia menatap wajah Sudarno yang semakin larut dalam perasaan aneh itu, ia hanya bisa tersenyum. Ia tidak tahu kalau Amirah, istrinya, mulai merasakan perubahan itu juga. Beberapa kali, Amirah menatap Sumarni dengan mata penuh curiga, seakan tahu ada yang salah, tapi tidak bisa mengungkapkan perasaan itu. Semuanya mulai terasa tidak wajar, dan Sumarni tidak bisa lagi menahan perasaan bahwa dirinya sudah memasuki sebuah jalan yang gelap dan tak bisa keluar dari sana. Malam semakin larut ketika Sumarni berdiri di depan cermin kamar tidurnya, menatap wajahnya yang sudah semakin cerah dan bersinar. Efek susuk pemikat itu semakin nyata. Perasaan puas mulai menguasainya, namun ada kegelisahan yang perlahan merayap. Ia tahu apa yang ia lakukan bukanlah hal yang benar. Ia merasa dirinya terjebak dalam permainan yang tak bisa ia kendalikan. Di luar kamarnya, suara ketukan pintu terdengar pelan. Sumarni terkejut, dan sejenak ia ragu untuk membuka pintu. Namun, suara itu semakin keras, seakan memanggil-manggil namanya. Dengan hati yang berdebar, ia membuka pintu kamar dan melihat Sudarno berdiri di sana, dengan wajah yang terlihat bingung, seolah-olah baru saja terbangun dari mimpi buruk. Kak Sudarno? Sumarni bertanya pelan, mencoba menyembunyikan kegugupannya. Sudarno menatapnya dengan mata yang tampak kosong. Sumarni, ada yang aneh, katanya dengan suara serak. Aku tidak tahu, tapi aku merasa seperti terperangkap dalam sesuatu. Aku mulai merasa tidak bisa mengontrol perasaanku, dan aku takut, Sumarni. Sumarni merasakan ketegangan di dalam dirinya. Apa maksud Kak Sudarno? Tanya Sumarni, meskipun ia sudah tahu jawabannya. Aku tidak tahu apa yang terjadi, jawab Sudarno, tapi setiap kali aku dekat denganmu, aku merasa seperti kehilangan kendali atas diriku. Aku tidak tahu apa yang terjadi padaku, tapi aku merasa terikat padamu, Sumarni. Aku merasa seperti aku bukan diri sendiri. Sumarni terdiam, hatinya berdegup kencang. Ia tahu, apa yang terjadi ini bukanlah sebuah kebetulan. Semua yang ia inginkan semakin dekat, tapi perasaan bersalah itu semakin menggerogoti dirinya. Di satu sisi, ia merasa menang, tetapi di sisi lain, ia merasa ada yang salah. Sumarni, aku ingin sekali berada di dekatmu, kata Sudarno dengan suara yang hampir tak terdengar. Sumarni terkejut. Ia merasa dunia seakan berhenti berputar. Ia tak bisa menyangkal bahwa ia juga merasa terikat pada Sudarno. Namun, ada rasa takut yang mulai menguasai dirinya. Ia tak ingin menjadi wanita yang menghancurkan kehidupan orang lain, hanya untuk memuaskan ambisinya. Di luar, hujan mulai turun deras. Suara gemericik air hujan menyelimuti malam yang semakin kelam. Sumarni menatap Sudarno dengan tatapan yang penuh keraguan. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi lidahnya terasa kaku. Sudarno, kita harus bicara tentang ini, akhirnya ia berkata dengan suara yang gemetar. Sudarno hanya diam,
matanya tidak pernah lepas dari wajah Sumarni. Saat itu, Sumarni merasa bahwa konflik ini sudah mulai berkembang menjadi lebih besar dari apa yang bisa ia bayangkan. Perasaan yang ia tumpuk selama ini, ambisi yang semakin kuat, dan cinta yang seharusnya tidak ada, semuanya mulai membentuk sebuah lingkaran yang tak bisa ia hindari. Namun, pada saat itu juga, Amirah muncul di belakang Sudarno. Ia berdiri di ambang pintu, wajahnya terlihat cemas dan bingung. "Sumarni, Sudarno, ada apa ini?" tanyanya, suaranya penuh kekhawatiran. Sumarni merasa dunia seakan hancur dalam sekejap. Konflik yang ia coba sembunyikan mulai muncul ke permukaan. Amirah sudah mulai merasakan ketidakwajaran yang terjadi. Sumarni tahu, semuanya tidak akan bisa berjalan seperti yang ia rencanakan. Kebenaran yang selama ini ia hindari, kini mulai mendekat. Kehidupan di rumah kayu yang dulunya tenang kini berubah menjadi penuh ketegangan. Sumarni merasa semakin sulit untuk menyembunyikan perasaannya yang tak terkontrol. Setiap kali Sudarno mendekat, ada sesuatu yang menggelitik di dalam hatinya, tetapi juga ada perasaan bersalah yang terus mengganggu. Ia merasa seperti berada di ambang jurang, antara keinginan dan kenyataan yang harus dihadapi. Pada suatu malam, setelah makan malam bersama, ketika Amirah sudah pergi tidur, Sumarni dan Sudarno kembali berada di ruang tamu. Hujan deras mengguyur atap rumah, menciptakan suara yang semakin mencekam. Hanya ada lampu temaram yang menyinari ruang tamu, menambah suasana yang semakin tak nyaman. "Sumarni," suara Sudarno terdengar serak, berbeda dari biasanya. "Aku merasa aneh sekali. Setiap kali aku berada dekat denganmu, aku merasa tubuhku lemas, dan pikiranku kacau. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi padaku." Sumarni menatapnya, bibirnya terkatup rapat. Di dalam hatinya, ada keinginan untuk menjawab, untuk memberi penjelasan, tapi kata-kata itu terasa sulit keluar. Ia merasa terperangkap. Bahkan kini, ia merasakan ketakutan yang lebih besar dari sebelumnya. Ada sesuatu yang semakin jelas, bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari dirinya yang mengendalikan keadaan ini. Tiba-tiba, sebuah suara keras terdengar dari arah belakang rumah. Suara kayu yang berderak, seperti ada yang menginjaknya dengan berat. Sumarni dan Sudarno terdiam, saling berpandangan. Mereka berdua bergegas keluar menuju halaman belakang rumah. Suasana di luar sangat gelap, hanya diterangi oleh cahaya bulan yang tersisa di balik awan. Angin malam berhembus kencang, membuat dedaunan bergoyang seakan ikut merasakan kecemasan mereka. Sumarni merasa ada yang salah. Sesuatu yang janggal. Sebuah bayangan melintas di antara pepohonan, terlalu cepat untuk bisa dilihat jelas, tetapi cukup untuk membuat mereka berdua terkejut. "Siapa itu?" Sudarno bertanya, suaranya terputus-putus. "Ada orang di sana?" Sumarni menggigit bibirnya, tak tahu apa yang harus dijawab. Ia tahu betul bahwa tidak ada seorang pun yang seharusnya berada di sekitar rumah mereka malam itu. Tapi bayangan itu terlalu nyata untuk diabaikan. Mereka berjalan pelan menuju sumber suara itu. Tiba-tiba, langkah kaki mereka terhenti ketika sebuah aroma harum menyeruak di udara, bau bunga melati yang sangat kuat, tapi tidak wajar. Sumarni merinding. Ia tidak pernah mencium bau itu sebelumnya. Bau yang terlalu kuat untuk sekadar angin malam. "Sumarni, kau bau itu juga?" tanya Sudarno dengan suara cemas. Sumarni hanya bisa mengangguk pelan, matanya terbeliak. Ia merasa ada sesuatu yang mulai menguasai pikirannya. Tidak ada yang bisa ia jelaskan, hanya ketakutan yang semakin menyelimutinya. Tiba-tiba, suara berat yang menakutkan terdengar dari belakang mereka. "Pergilah, sebelum semuanya terlambat." Sumarni dan Sudarno berbalik, dan di tengah gelapnya malam, mereka melihat sosok tinggi besar berdiri di antara pepohonan. Wajahnya tidak tampak jelas, hanya bayangan hitam yang mengerikan. "Siapa kamu?" tanya Sudarno, suaranya bergetar. Sosok itu tidak menjawab. Ia hanya menatap mereka dengan tatapan kosong, dan sesaat kemudian menghilang begitu saja ke dalam kegelapan malam. Sumarni dan Sudarno saling menatap dengan perasaan takut yang semakin mendalam.
Ketegangan yang mereka rasakan semakin nyata. Sumarni tahu, ini bukan hanya tentang perasaannya terhadap Sudarno. Ini lebih dari itu. Ada kekuatan lain yang bermain, yang tidak bisa mereka kontrol. Ketika mereka kembali masuk ke dalam rumah, suasana semakin mencekam. Sumarni merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka dari dalam rumah, sesuatu yang tidak tampak dengan mata, tetapi cukup untuk membuatnya merinding. Ketakutan yang mendalam mulai merayap, dan ia tahu, semuanya sudah mulai keluar dari kendali. Pagi hari datang dengan suasana yang terasa semakin berat. Hujan semalam masih menyisakan genangan di halaman, dan rumah kayu itu terasa lebih sunyi daripada biasanya. Sumarni duduk di ruang tamu, tangannya menggenggam cangkir teh hangat yang sudah mulai dingin. Pandangannya kosong, seolah ia terperangkap dalam pikirannya sendiri. Sudarno belum muncul, dan dia merasa ada sesuatu yang salah dengan semua ini. Keanehan semakin terasa sejak malam itu. Sosok misterius yang mereka lihat di belakang rumah, aroma melati yang aneh, serta suara berbisik yang semakin sering terdengar setiap kali ia berusaha tidur. Sumarni merasa seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang sedang bermain dengannya. Ada sesuatu yang sangat mengganggu, dan ia tahu bahwa itu ada kaitannya dengan susuk yang ia pasang. Pagi itu, Sumarni akhirnya memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh. Ia pergi ke kamar tidurnya, mengambil sebuah kotak kecil yang disembunyikan di bawah tempat tidur. Kotak itu berisi barang-barang yang ia simpan sejak pertama kali melakukan ritual untuk memasang susuk pemikat. Di dalamnya, terdapat kertas-kertas kuno, sebuah jimat, dan sebuah buku tua yang berisi petunjuk mengenai ritual yang harus dijalani. Sumarni membuka buku itu dengan hati-hati, matanya membaca setiap baris tulisan yang tidak ia mengerti. Tetapi, ada satu bagian yang menarik perhatiannya. Di halaman yang sudah mulai kusam itu, tertulis jelas bahwa setiap pemilik susuk pemikat akan merasakan perubahan yang sangat drastis pada dirinya. Bukan hanya perasaan cinta yang tak terkendali, tetapi juga gangguan-gangguan lain yang akan datang dalam bentuk fisik dan mental. Itu adalah konsekuensi dari perjanjian yang harus dibayar. Ini semua, bisik Sumarni dengan suara parau. Apa yang sudah aku lakukan? Tiba-tiba, pintu rumah terbuka, dan Sudarno masuk dengan wajah pucat. Ada sesuatu yang berbeda pada dirinya. Matanya tampak seperti kosong, tidak bercahaya. Sumarni merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia berdiri dan mendekati Sudarno, namun saat hendak menyentuh bahunya, ia terhenti. Ada aura yang sangat kuat mengelilinginya, aura yang terasa asing dan mengerikan. Sumarni, aku merasa semakin lemah, kata Sudarno dengan suara serak. Aku merasa, ada yang mengendalikan diriku. Seperti ada yang menarikku ke dalam jurang yang dalam. Sumarni terkejut. Apa yang sedang terjadi? Kenapa Sudarno tiba-tiba berubah seperti ini? Ia ingin menjelaskan apa yang telah terjadi, tetapi tiba-tiba, pikirannya kembali teringat pada buku tua yang baru saja ia baca. Semua itu adalah akibat dari susuk pemikat yang ia pasang. Bukan hanya Sudarno yang terpengaruh, tetapi dirinya sendiri juga. Tak lama setelah itu, mereka mendengar suara langkah kaki dari arah belakang rumah. Sumarni menoleh, dan matanya langsung membesar. Di depan pintu belakang, berdiri sosok yang sangat familiar. Amirah, istri Sa Sudarno, dengan wajah yang terlihat cemas, namun ada sesuatu yang berbeda. Matanya terlihat kosong, seperti kehilangan jiwa. Apa yang terjadi denganmu, Amirah? Tanya Sumarni dengan terbata-bata. Amirah tidak menjawab. Ia hanya menatap mereka dengan tatapan kosong. Namun, ada sesuatu yang menarik perhatian Sumarni. Di leher Amirah, ada sebuah kalung yang tampaknya baru. Kalung itu terlihat mengkilap, seperti baru saja dipasang, dan sepertinya tidak biasa. Tiba-tiba, Amirah melangkah maju dengan cepat, hampir seperti terhanyut dalam suatu gerakan yang tidak terkendali. Kalian harus berhenti. Ini semua akan berakhir buruk, kata Amirah dengan suara serak. Suaranya terdengar seperti datang dari tempat yang sangat jauh. Sumarni merasa ketegangan di udara semakin tinggi.
Ada sesuatu yang sangat besar dan mengerikan sedang terjadi di rumah ini, sesuatu yang lebih dari sekadar susuk pemikat. Sesuatu yang jauh lebih jahat. Sudarno mendekati Sumarni, matanya penuh kebingungan. Sumarni, apa yang terjadi? Apa yang harus kita lakukan? Sumarni menatap Amirah yang kini mulai bergerak mundur, tubuhnya terhuyung-huyung, seperti terhisap ke dalam kekuatan yang tak terlihat. Sumarni merasakan perasaan yang sama, perasaan bahwa semuanya semakin jauh dari kendali. Ada kekuatan yang lebih besar daripada apa yang ia bisa bayangkan, dan itu sedang menghancurkan semua yang ada di sekitar mereka. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini? Dan apakah masih ada jalan untuk keluar dari semua ini? Keheningan di rumah kayu itu semakin menyesakkan. Sumarni berdiri terpaku di tempatnya, menatap Amirah yang semakin terhuyung-huyung mundur. Sudarno di sampingnya tampak bingung, namun ia mulai menyadari ada sesuatu yang sangat salah dengan istrinya. Amirah bukanlah Amirah yang mereka kenal sebelumnya. Matanya kosong, tubuhnya kaku, seakan terikat oleh kekuatan lain yang lebih besar dari mereka. "Amirah," teriak Sumarni, berusaha menyentuh bahu istrinya. "Bangun, ingat siapa dirimu." Namun, Amirah tidak menjawab. Ia hanya berdiri di sana, tubuhnya terus terhuyung, dan bibirnya perlahan bergerak, membisikkan kata-kata yang tidak jelas. Semakin lama, bisikan itu semakin keras, dan sebuah suara asing terdengar. Seperti suara perempuan yang jauh di dalam dirinya, tetapi juga sangat menakutkan. Sudarno mulai panik, melihat istrinya yang berubah menjadi sosok yang tidak dikenali. "Apa yang terjadi pada Amirah, Sumarni?" tanya dengan suara gemetar. Sumarni berusaha untuk menenangkan dirinya sendiri. Ia tahu ini adalah saatnya untuk bertindak, untuk mencoba melawan segala kekuatan yang telah mengendalikan hidup mereka selama ini. Ia tahu, ini semua berawal dari susuk yang ia pasang, dan ia yang harus menanggung semua akibatnya. Namun, satu hal yang ia sadari, sesuatu yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan sedang mengendalikan rumah ini. Kekuatan yang bukan hanya mengancam mereka, tetapi juga membuat mereka terperangkap dalam sebuah perjanjian yang tidak bisa dibatalkan. Sumarni mendekati Amirah dengan hati-hati. Ia tahu, satu-satunya cara untuk melawan adalah dengan mengungkapkan kebenaran yang selama ini ia sembunyikan. "Amirah, aku tahu apa yang terjadi. Aku yang memasang susuk itu. Aku yang membuat semuanya berantakan," kata Sumarni dengan suara bergetar. Amirah tidak menjawab. Namun, tubuhnya berhenti terhuyung, dan matanya kini menatap Sumarni dengan tajam. Ada sesuatu yang lebih gelap dan lebih dalam di balik tatapan itu. Sumarni merasa seperti ada yang sedang menatapnya, bukan Amirah. Suara itu kembali terdengar, semakin keras. "Kenapa? Kenapa kau lakukan itu?" Suara itu terdengar tidak lagi seperti Amirah, tetapi lebih seperti bisikan yang datang dari kekuatan yang jauh lebih tua dan lebih jahat. Sudarno berdiri diam di samping Sumarni, menatap istrinya yang mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih mengerikan. "Sumarni, kita harus keluar dari sini. Semua ini terlalu berbahaya," katanya, suaranya penuh ketakutan. Namun, Sumarni tahu ini bukan masalah bisa atau tidak bisa melarikan diri. Mereka tidak bisa melarikan diri dari kekuatan yang sudah mereka bangkitkan. Semua ini adalah akibat dari apa yang ia pilih, dari keputusan untuk memasang susuk pemikat itu. Dengan hati yang berat, Sumarni melangkah lebih dekat, mencoba menyentuh tangan Amirah. "Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan, tapi aku akan mencoba untuk menghentikan semua ini," katanya, berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Namun, saat jarinya hampir menyentuh tangan Amirah, sebuah kekuatan besar tiba-tiba menahan tangannya. Amirah, atau lebih tepatnya, entitas yang menguasai tubuhnya, tersenyum dengan tatapan yang sangat dingin. "Kau tidak bisa menghentikannya, Sumarni. Semuanya sudah terlambat." Sumarni merasa seperti ada sesuatu yang berat mengikatnya, membuatnya tidak bisa bergerak. Tubuhnya terasa lemas, dan pikirannya mulai kabur. Kekuatan itu semakin menguasai, merasuk ke dalam tubuhnya. Namun, di dalam kekelaman itu,
ia teringat akan buku tua yang ia temukan sebelumnya. Ada satu bagian yang tertulis jelas, untuk menghilangkan pengaruh susuk, korban harus menghadapi dan memutuskan hubungan dengan sumber kekuatan tersebut. Sumarni berusaha melawan, meskipun tubuhnya terasa semakin berat. Ia berteriak, mencoba mengatasi rasa takut yang menguasai dirinya. "Aku harus mengakhiri semua ini," serunya, meskipun suaranya hampir hilang di tengah ketegangan yang semakin tinggi. Sudarno yang berdiri di sampingnya hanya bisa menatap dengan cemas. "Sumarni, jangan. Ini lebih dari yang bisa kita hadapi." Namun, Sumarni tidak mendengarkan. Ia tahu, untuk mengakhiri semua ini, ia harus menghadapi kekuatan yang telah mengikat hidup mereka. Tidak ada pilihan lain. Jika ia harus melawan dan mengorbankan segalanya, ia akan melakukannya. Dengan tekad yang bulat, Sumarni melangkah maju, menatap Amirah yang kini sudah sepenuhnya terhanyut dalam kekuatan yang lebih besar. Ia tahu bahwa ini adalah pertempuran terakhir yang akan menentukan apakah mereka bisa selamat atau terperangkap selamanya. Namun, apakah ia cukup kuat untuk menghadapi kegelapan yang telah ia bangkitkan sendiri? Suasana di dalam rumah kayu itu semakin mencekam. Malam semakin larut, dan udara di dalam rumah terasa semakin berat. Sumarni berdiri di tengah ruang tamu, masih dengan tatapan kosong yang mengarah pada tubuh Amirah yang kini terbaring tak bergerak di sudut ruangan. Sesekali, suara bisikan terdengar, seolah-olah ada sesuatu yang mengelilingi mereka, mengepung dengan kekuatan yang tak kasat mata. Amirah, yang sebelumnya tampak lemah dan hampir tak berdaya, kini berubah menjadi sosok yang menyeramkan. Matanya terbuka lebar, tetapi bukan tatapan kosong yang biasa. Matanya bercahaya merah, seolah-olah ada nyala api yang menyala di dalamnya. Bibirnya tersenyum tipis, tetapi senyum itu mengandung kebencian yang sangat dalam, seolah ia menantang dunia untuk datang lebih dekat. Sumarni merasakan sesuatu yang aneh di udara. Kekuatan itu semakin menguasai tubuh Amirah, dan ia tahu, tak ada jalan mundur. Apa yang terjadi malam ini adalah puncak dari semua peristiwa aneh yang sudah terjadi. Semua itu tidak hanya berakhir dengan perubahan Amirah, tapi kini rumah mereka juga dipenuhi oleh makhluk-makhluk tak terlihat yang mengelilingi mereka. "Sumarni." Suara itu kembali terdengar, bukan dari mulut Amirah, tapi dari dalam kegelapan yang melingkupi rumah. Suara itu berbisik, menggema di seluruh sudut ruang. "Kau pikir bisa keluar dari sini? Kau pikir bisa mengendalikan apa yang sudah terjadi?" Sumarni menggigit bibirnya. Hatinya berdegup kencang. Ia tahu, kini semuanya sudah di luar kendali. Apa yang ia pikir bisa dihentikan dengan niat baik, malah membawanya ke dalam kekosongan yang lebih gelap. "Amirah, aku akan membebaskanmu," kata Sumarni, berusaha menguatkan dirinya meski rasa takut dan cemas mengguncang hatinya. "Aku akan mencari cara untuk menghentikan semua ini." Namun, suara itu tertawa, menggelegar, mengisi seluruh ruangan. Tertawa begitu dalam dan meresahkan. "Kau tidak akan bisa," bisiknya. "Semua sudah terlambat. Kau sudah terjebak dalam perjanjian yang tak bisa kau batalkan." Tiba-tiba, rumah itu bergetar. Dinding-dinding kayu berderak, seolah ingin mengisap mereka ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Sumarni merasa tubuhnya dihimpit oleh kekuatan yang tak tampak, dan ia hampir terjatuh jika bukan karena Sudarno yang menarik lengannya. Mereka berdua saling memandang, ketakutan mulai meliputi wajah mereka. "Sumarni, kita harus pergi dari sini," kata Sudarno dengan suara gemetar. "Ini sudah tidak aman. Kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi ini bukan Amirah lagi." Sumarni menatap Amirah, yang kini mulai bangkit dari tempatnya terbaring. Tubuhnya bergerak dengan cara yang tidak manusiawi, seolah ada kekuatan gelap yang menggerakkannya. Senyum dingin yang terukir di wajah Amirah semakin jelas, dan semakin jelas pula bahwa ia tidak lagi bisa diharapkan. "Amirah, jangan lakukan ini." Suara Sumarni hampir hilang dalam kebisuan yang mengelilingi mereka. "Kamu masih bisa kembali, masih bisa hidup dengan cara yang benar." Namun, tubuh Amirah berhenti bergerak.
Ada hening yang sangat lama. Seluruh rumah kembali sunyi, hanya terdengar nafas Sumarni yang berat. Amirah, dengan tatapan kosong itu, perlahan mengangkat tangannya. "Lihatlah apa yang sudah kau buat, Sumarni." Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih menakutkan. "Kau yang memulai, dan sekarang kau harus membayar harga yang lebih tinggi." Tiba-tiba, dari balik bayang-bayang, muncul sosok bayangan hitam yang menjulang tinggi. Sumarni dan Sudarno tidak bisa bergerak. Mereka terperangkap dalam lingkaran kegelapan yang semakin mengepung mereka. Sumarni menyadari bahwa ini adalah titik tak kembali. Apa yang selama ini ia coba hindari, kini datang dengan cara yang sangat mengerikan. Keputusan yang ia buat, susuk yang ia pasang, semuanya membawa mereka ke titik ini. Kini, ia hanya bisa berharap, jika mungkin ada cara untuk menyelamatkan Amirah, meski ia tahu, hal itu semakin tak mungkin. "Sumarni," teriak Sudarno, menarik tangan Sumarni dengan keras. "Kita tidak bisa tinggal di sini lagi. Ini sudah terlalu berbahaya." Namun, sebelum mereka sempat bergerak, suara gemuruh yang menakutkan terdengar. Sesuatu besar dan gelap bergerak, siap menghabisi mereka dalam sekejap. Sumarni tahu, ini adalah teror puncak dari perjanjian yang sudah ia buat. Dalam kegelapan yang semakin pekat, Sumarni hanya bisa berharap, jika tak ada jalan untuk melarikan diri, mungkin ada cara untuk menghadapi kegelapan yang kini menguasai mereka semua. Sumarni merasakan getaran yang semakin kuat, mengancam keseimbangannya. Udara di rumah kayu itu terasa semakin sesak. Lampu yang bergantung di langit-langit bergetar hebat, seolah-olah takut dengan apa yang ada di bawahnya. Dalam kegelapan, Sumarni bisa merasakan kehadiran makhluk tak terlihat yang menunggu di setiap sudut ruangan. Amirah berdiri di hadapannya, masih dengan senyum dingin yang menakutkan. Kini, Sumarni tahu, bukan hanya Amirah yang harus dihadapi. Ada kekuatan lain yang jauh lebih besar. "Ini bukan kamu, Amirah," suara Sumarni terdengar parau. Ia tahu kata-kata itu tak akan mempan. Amirah yang ia kenal, yang dulu hangat dan penyayang, kini hilang ditelan kegelapan. Amirah mengangkat tangannya perlahan, dan dalam sekejap, tubuh Sumarni terasa terhimpit oleh kekuatan yang tak terlihat. Napasnya tercekat, dada terasa sesak. Ia berusaha menggerakkan tubuh, tapi rasanya seperti tertahan oleh kekuatan tak terukur. "Jangan sia-siakan waktu," suara itu kembali terdengar, namun kali ini bukan dari Amirah. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih mengerikan, yang berbicara melalui mulut Amirah. "Kamu yang memulai semua ini, dan sekarang kamu harus menanggung konsekuensinya." Tiba-tiba, bayangan gelap itu muncul lebih nyata. Sekarang, Sumarni bisa melihatnya dengan jelas. Makhluk itu besar, tubuhnya hitam pekat, tanpa bentuk yang jelas. Hanya ada bayangan kabur yang bergerak, dan matanya, dua bola api merah menyala yang menatap langsung ke arah Sumarni. Sudarno, yang sejak tadi terdiam ketakutan, akhirnya berani untuk bergerak. Ia berlari menuju meja kecil di sudut ruangan, mengambil sebuah buku tua yang ia temukan di sana. Buku yang sudah lama ditinggalkan oleh penghuni sebelumnya. Dengan tangan gemetar, ia membuka halaman demi halaman, mencari sesuatu yang bisa menghentikan kekuatan ini. "Sumarni, coba ini." Sudarno berteriak. "Aku menemukan sesuatu. Ini cara untuk menghentikan semua ini." Sumarni mencoba untuk bergerak, meski kekuatan itu masih menahannya. Ia melihat Sudarno yang kini membaca dengan cepat, mencoba memahami isi buku tua itu. Tidak ada waktu lagi. Sumarni tahu, jika mereka tidak segera bertindak, semuanya akan berakhir buruk. "Amirah!" Sumarni berteriak, berusaha mengalihkan perhatian makhluk itu. "Kamu masih bisa sadar. Ini bukan dirimu. Keluarlah dari sana." Tapi, suara itu tertawa, suara yang bukan milik manusia. "Kau tidak mengerti, Sumarni. Amirah sudah menjadi milikku. Semua yang terjadi, semua yang kau lihat, itu sudah bagian dari takdir yang kau buat." Dengan kekuatan yang tak terkendali, bayangan itu semakin mendekat. "Amirah,
atau apapun yang menguasai tubuhnya, mulai melangkah maju. Setiap langkahnya menambah ketegangan di udara. Kini, Sumarni bisa merasakan kehadiran gelap itu semakin mendekat. Sumarni. Suara itu kembali terdengar, namun kali ini lebih rendah dan lebih mengerikan. Kamu yang membuka pintu ini. Dan sekarang, kamu akan menutupnya, dengan harga yang sangat mahal. Sudarno terus membaca dengan cepat, matanya tak berkedip, berusaha memahami setiap kata dalam buku itu. Sumarni bisa merasakan keringatnya mengucur deras, tubuhnya lelah, tetapi ia tahu ia harus bertahan. Jika buku itu benar, jika ada harapan untuk menghentikan kekuatan ini, mereka harus mencapainya sebelum semuanya terlambat. Bayangan gelap itu semakin mendekat, dan Sumarni merasa semakin terperangkap. Ia tahu, inilah saat yang menentukan. Semua yang telah terjadi, keputusan untuk menggunakan susuk, untuk mencari jalan pintas, membawanya ke titik ini. Titik di mana ia harus menghadapi semua yang sudah ia pilih, dan mungkin, kehilangan segalanya. Sumarni, suara Sudarno semakin panik. Aku menemukan caranya. Tapi kita harus bertindak cepat. Tapi, sebelum Sumarni bisa menjawab, tubuh Amirah bergerak cepat, dan keheningan itu pecah. Segalanya berubah dalam sekejap, dan Sumarni tahu, konfrontasi yang ia hadapi bukan hanya dengan Amirah. Ia kini berhadapan langsung dengan kejahatan yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Tindakan Sudarno sudah sangat mendesak. Dengan tangan gemetar, ia menutup buku tua yang ia temukan dan memandang Sumarni dengan mata penuh kekhawatiran. Aku sudah menemukannya, Sumarni. Ini satu-satunya cara untuk menghentikan semuanya. Kamu harus melakukannya. Sumarni menatap buku itu, lalu menatap Sudarno. Ia tahu waktunya semakin sempit. Bayangan gelap yang menguasai tubuh Amirah semakin mendekat, dan ketegangan di udara semakin tak tertahankan. Ia merasa, jika ia tidak bertindak sekarang, semuanya akan sia-sia. Jadi, apa yang harus aku lakukan? Tanya Sumarni dengan suara yang hampir tidak terdengar. Tubuhnya masih terasa lelah, namun ia tahu ia tidak punya pilihan lain. Sudarno mengangguk pelan dan menunjukkan satu bagian dari buku itu. Kamu harus mengorbankan sesuatu yang paling berharga yang kamu miliki. Sesuatu yang tidak bisa digantikan, dan itulah yang akan memutus ikatan antara Amirah dan kekuatan itu. Sumarni merasa jantungnya berdegup kencang. Ia tahu apa yang dimaksud oleh Sudarno. Pengorbanan. Itu selalu menjadi bagian dari ritual gelap. Namun, ia merasa bimbang. Apakah ia siap kehilangan sesuatu yang sangat berharga? Namun, saat ia menoleh ke Amirah, yang kini berdiri dengan tatapan kosong, matanya yang merah menyala, Sumarni tahu, ia tak punya waktu untuk ragu. Keputusan harus diambil. Segera. Apakah ada cara lain? Apakah kita benar-benar harus mengorbankan sesuatu? Suara Sumarni bergetar. Ia tak bisa membayangkan apa yang harus ia lepaskan. Sudarno menggelengkan kepala, wajahnya serius. Tidak ada waktu lagi. Jika kamu ingin Amirah kembali, kamu harus siap kehilangan sesuatu. Hanya dengan itu, kekuatan yang mengendalikan Amirah bisa dihentikan. Saat itu, Sumarni merasa dunia berputar. Semua keputusan yang telah ia buat, mulai dari menggunakan susuk pemikat hingga memasang harapan palsu, semuanya mengarah pada titik ini. Dan kini, pengorbanan yang dimaksudkan oleh Sudarno adalah harga yang harus ia bayar. Namun, sebelum Sumarni bisa mengambil keputusan, Amirah bergerak lagi. Tubuhnya tiba-tiba terangkat, matanya menyala merah lebih terang. Tawa yang dalam dan mengerikan menggema di ruang itu. Kalian kira kalian bisa menghentikan ini? Suara Amirah terdengar seperti serak, penuh kekuatan gelap yang mencekam. Sumarni merasa hatinya terhimpit. Pengorbanan yang ia harus lakukan bukan hanya sekadar simbol. Itu akan merubah segalanya, tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga untuk hidup orang yang ia cintai. Seketika, ia memandang Sudarno dengan tatapan penuh keputusasaan. Sumarni, suara Sudarno memanggilnya lirih, kamu harus melakukannya. Jika tidak,
Amirah tidak akan pernah kembali. Kita semua akan hancur. Sumarni menarik napas panjang. Ia menundukkan kepala sejenak, merasakan berat beban yang tak terkatakan. Ia berpikir tentang suaminya yang telah hilang dalam perjalanannya, dan tentang pengorbanan yang harus dilakukannya. Apakah ini jalan keluar terakhir yang harus ditempuh? Ketika ia akhirnya mengangkat kepala, matanya yang berkaca-kaca menatap Amirah yang kini semakin dekat. Sumarni tahu, dengan mengambil langkah ini, ia bisa mengakhiri semuanya. Namun, harga yang harus ia bayar terasa sangat tinggi. Ia memejamkan mata, mengangkat tangannya, dan dalam hati berkata, "Aku akan melakukannya." Namun, tepat saat itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Tiba-tiba, sebuah suara teriak keras, dan rumah kayu itu bergetar hebat. Semua yang terjadi di hadapannya terasa kabur dan berbalik arah. Segala upaya yang dilakukan untuk menghentikan Amirah dan kekuatan jahat itu terasa sia-sia. Sumarni merasakan sebuah kekuatan baru yang lebih besar merayap dalam dirinya, seolah-olah ia tak lagi berkuasa atas tubuhnya sendiri. Sebelum semuanya terhenti, Amirah berhenti sejenak, lalu berbicara dengan suara yang lebih dalam, lebih dingin. "Kamu pikir kamu bisa mengakhirinya begitu saja? Kamu baru saja memulai permainan yang sebenarnya, Sumarni." Ketika Sumarni membuka matanya, ia merasakan dunia sekelilingnya terbalik. Semua pengorbanannya ternyata belum cukup, dan mungkin, inilah titik balik yang ia tak pernah duga. Bukan hanya Amirah yang terjebak dalam permainan ini. Sumarni pun baru saja menjadi bagian dari takdir yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Sumarni berdiri dengan tubuh gemetar, merasakan perasaan aneh yang merayapi dirinya. Amirah, yang sebelumnya tampak hilang kendali, kini tersenyum dengan ekspresi yang sangat asing. Senyum itu bukan senyum bahagia, tapi seperti senyum kemenangan yang sangat menakutkan. "Apa yang terjadi?" tanya Sumarni, suaranya hampir tidak terdengar, terbungkam dalam ketegangan yang semakin mengental. Ia melihat ke arah Sudarno yang terdiam, seolah tak bisa berbuat apa-apa. Sudarno menatapnya dengan raut wajah yang tak pernah ia tampilkan sebelumnya. Ada rasa khawatir yang mendalam di matanya, namun juga rasa putus asa yang tampaknya tak bisa disembunyikan. "Kita terjebak, Sumarni," katanya pelan, "terjebak dalam permainan yang lebih besar dari yang kita bayangkan." Sumarni menatapnya bingung. "Tapi, apa yang terjadi pada Amirah?" tanyanya, menyentuh lengan Amirah yang masih berdiri. Matanya kini terlihat lebih kosong dan dalam, meski senyum itu tetap menghiasi wajahnya. Amirah tiba-tiba tertawa. Tawa itu terdengar seperti tawa dari makhluk lain, jauh dari sosok yang dulu ia kenal. "Kalian pikir kalian bisa mengakhirinya begitu saja?" Suara Amirah serak, terdengar jauh lebih tua dan menakutkan. "Kalian hanya bagian dari rencana besar yang bahkan kalian tak pahami." Sumarni merasakan pusing yang luar biasa. Tubuhnya lemas, namun sesuatu yang sangat kuat, tidak bisa dijelaskan, menariknya lebih dalam ke dalam perasaan yang aneh ini. "Rencana besar? Apa maksudmu, Amirah? Apa yang terjadi?" Amirah mendekat, dan Sumarni bisa merasakan hawa dingin yang menyelimuti tubuhnya. "Kalian salah," kata Amirah, matanya menyala dengan api yang tak bisa dijelaskan. "Aku bukan korban, Sumarni. Aku justru yang mengendalikannya." Sudarno terkejut. "Apa yang kamu katakan, Amirah? Kamu sudah terjerat kekuatan itu." Amirah hanya tersenyum lebih lebar. "Tidak. Justru aku yang mengendalikan kekuatan itu. Kalian semua hanya bagian dari permainanku. Sejak awal, aku yang menyusun semuanya. Aku yang membuat kalian semua datang ke sini. Dan kalian, termasuk kamu, Sumarni, adalah pion dalam permainan besar yang sedang berlangsung." Sumarni terdiam. Semua yang ia lakukan, semua pengorbanan, semuanya terasa sia-sia. Ia merasa seperti sebuah boneka, dimainkan oleh kekuatan yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Dan, yang lebih mengejutkan, Amirah ternyata bukan korban dari ritual itu, melainkan pelaku utamanya. "Amirah, jadi, semua yang kita lakukan, sia-sia?"
tanya Sumarni dengan suara serak. Amirah mengangguk, senyumnya semakin melebar. Kamu tak tahu betapa menggelikannya melihat kalian semua berpikir bahwa kalian sedang melawan kejahatan. Sebenarnya, akulah yang telah merancang semuanya. Aku yang menunggu saat ini untuk membuka jalan menuju kekuatan yang lebih besar. Sumarni merasa terperangkap dalam kebohongan dan pengkhianatan yang tidak pernah ia duga. Keinginan untuk menyelamatkan Amirah, untuk memperbaiki segala sesuatu, ternyata malah menjebaknya ke dalam jaring yang lebih kelam. Segala sesuatunya berbalik. Lalu, Amirah melangkah mundur dan menunjukkan buku tua yang sama yang ditemukan oleh Sudarno. Aku yang memberi kalian petunjuk, aku yang mengarahkan kalian. Semua itu hanya bagian dari rencana besarku. Sudarno terjatuh, mencoba memahami semuanya. Tapi itu berarti, kita sudah terjebak sejak awal. Seluruh perjalanan ini sia-sia. Amirah tidak menjawab, hanya menatap keduanya dengan mata yang penuh tipu daya. Kegelapan perlahan mengelilinginya, membungkus tubuhnya dalam aura yang lebih kuat, lebih berbahaya. Sumarni merasakan getaran kuat di sekelilingnya. Tanpa ia sadari, ia mulai berubah. Sesuatu di dalam dirinya mulai hidup. Ia merasa seolah-olah ia juga menjadi bagian dari permainan gelap itu, bagian dari takdir yang tidak dapat dihindari. Amirah berkata, sudah waktunya kalian mengerti. Tidak ada yang bisa keluar dari sini. Ini adalah dunia yang diciptakan untuk mengikat kalian. Dan aku adalah penguasa dunia ini. Tiba-tiba, segalanya berubah. Sumarni merasa dunia itu seakan runtuh, seakan ia dan Sudarno tidak lagi berada di dunia yang mereka kenal. Sesuatu yang sangat besar, sangat kuat, berputar mengelilingi mereka, menarik mereka lebih dalam ke dalam kegelapan yang tiada akhir. Dan begitu saja, tanpa ampun, dunia mereka yang dulu dikenal hancur. Tamat.